Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Marko Arnautovic dan Stefan De Vrij kembali berlatih bersama skuad Inter dan akan tersedia saat melawan Udinese. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport via FC Internews bahwa bek sayap Juan Cuadrado juga hampir pulih sepenuhnya pasca operasi. Besok, Inter akan kembali berlatih menyusul kemenangan mereka atas Empoli kemarin. Dan menurut Gazzetta, akan ada beberapa pemain yang kembali berlatih setelah pulih dari cedera, yakni Arnautovic dan Stefan De Vrij. Arnautovic telah melewatkan 2 pertandingan Inter akibat cedera paha yang dialaminya dalam pertandingan Serie A melawan mantan timnya Bologna pada bulan lalu. Namun proses pemulihan Arnautovic berjalan sesuai rencana. Hal serupa juga terjadi pada mantan bek Lazio Stefan De Vrij. Sang pemain telah pulih dari cedera dan juga bisa tersedia di skuad Inter untuk laga melawan Udinese. Sedangkan Cuadrado juga semakin dekat untuk kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Pemain asal Kolombia itu kemungkinan akan kembali sekitar minggu depan. Artinya, ia akan masuk skuad Inter saat laga melawan Cagliari di pekan ke-32, yang akan menjadi pertandingan pertamanya bersama Inter dalam 3 bulan. Jurnalis dan pakar keuangan Italia Marco Bellinazzo menilai bahwa Inter Milan berhasil dengan baik di bursa transfer pemain di saat pemilik klub Suning Group mengalami kesulitan untuk melakukan investasi. Dalam sesi wawancara dengan jurnalis dari surat kabar bisnis Italia, Il Sole 24 Ore itu memuji bisnis transfer Inter meski mengalami keterbatasan anggaran. Inter menjual Andre Onana ke Manchester United musim lalu dengan harga sekitar 52,5 juta euro. Kemudian Marcelo Brozovic yang dijual ke klub Saudi Al-Nassr dengan harga 18 juta euro dan Andrea Pinamonti ke Sassuolo dengan mahar 20 juta euro. Nerazzurri memperoleh untung besar dari penjualan pemain, namun uang itu diinvestasikan kembali untuk merekrut pemain baru yang berkualitas. Pembelian termahal yang dilakukan ialah dengan menggait Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Namun ada juga pemain top lainnya yang didatangkan seperti Davide Fratesi, Carlos Augusto, dan Marcus Thuram. Adapun Thuram, meski tiba dengan status bebas transfer, tetapi dengan komisi yang signifikan dan gaji yang tinggi. Hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan musim panas 2021. Pada bursa transfer tersebut, Inter menjual Hakimi dan Lukaku dengan harga yang tinggi, tapi hanya merekrut pengganti berbiaya rendah. Simone Inzaghi telah membawa Inter ke level baru dan pekerjaannya di ruang ganti telah membantu menghasilkan pendapatan lebih dari 400 juta euro selama 3 tahun terakhir. Pelatih Italia berusia 47 tahun ini telah mengubah Nerazzurri menjadi salah satu tim terkuat di Eropa sejak kedatangannya pada tahun 2021. Membawa mereka ke final Liga Champions musim lalu dan menempatkan mereka di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto ke-20 yang bersejarah pada musim ini. Inzaghi memiliki sisa kontrak kurang dari 18 bulan dengan Inter, tetapi klub berencana untuk berdiskusi dengan pelatih mereka dalam beberapa bulan mendatang untuk membuat kesepakatan baru, ingin mengunci sang ahli taktik menjelang musim baru. Tuttosport via calciomercato.com merinci pada akhir musim ini, Nerazzurri akan mengumpulkan pendapatan sekitar 190 juta euro dengan rincian sebagai berikut. Kualifikasi Liga Champions 50 juta euro, kampanye Liga Champions 2023-2024 sekitar 85 juta euro, dan kualifikasi Piala Dunia antar klub 50 juta euro.
Dengan total 460 juta euro yang menambah angka-angka ini adalah pendapatan mereka dari kemenangan Scudetto, Supercoppa Italiana, dan berbagai kesepakatan sponsorship mereka. Inter Milan dikabarkan bersaing dengan Manchester United dan Aston Villa untuk mendatangkan kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo. Menurut laporan dari TMW, Inter bersiap untuk secara formal memulai negosiasi dengan Di Lorenzo dalam beberapa minggu mendatang. Di Lorenzo saat ini terikat di Napoli dengan kontrak relatif jangka panjang yang akan berakhir pada musim panas 2028. Pemain berusia 30 tahun ini telah mencatatkan total 223 penampilan di semua kompetisi untuk Napoli sejak didatangkan dari Empoli pada 2019. Meskipun ini bukan musim yang positif bagi Napoli, dengan 3 pelatih berbeda silih berganti, yakni Rudi Garcia, Walter Mazzarri, dan Francesco Calzona, namun Di Lorenzo tetap mempertahankan performa terbaiknya dengan menyumbang 7 assist dan 2 gol. Para penyerang Inter Milan telah mencapai masa terkeringnya di musim ini, namun ditutupi performa para bek yang tampil gemilang di depan gawang lawan. Hal ini disorot dalam edisi cetak surat kabar Tuttosport bahwa hampir sepanjang musim ini, dua penyerang Inter, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, menjadi senjata Nerazzurri di depan gawang. Sang kapten telah mencetak 23 gol dan kemudian Thuram mencetak 10 gol dan juga menyumbang 7 assist. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, performa tersebut terhenti. Baik Martinez maupun Thuram tidak mencetak gol selama lebih dari sebulan. Namun Inter masih bisa mencetak gol tanpa kedua penyerang andalan mereka. Dan seperti yang ditekankan oleh Tuttosport, para beklah yang benar-benar menunjukkan keunggulan mereka dalam hal ini. Ada bek sayap Federico Di Marco yang mencetak gol pembuka Inter melawan Empoli pada hari Senin, membuatnya kini mengoleksi 5 gol dan 6 assist. Angka ini membuatnya menjadi pemain sayap terbaik di Serie A. Selain itu, bek lain seperti Bisek, Darmian, dan Francesco Acerbi masing-masing telah mencetak 2 gol sejauh ini. Pemain internasional Belanda Denzel Dumfries telah mencetak 3 gol untuk Inter. Terakhir, Stefan de Vrij dan Bastoni, keduanya juga telah mencetak 1 gol. Surat kabar Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pihak AC Milan membatasi tiket untuk fans Nerazzurri jelang laga Derby della Madonnina Jilid 2 musim ini. Derby Milan selalu menjadi pertandingan yang menarik dalam sepak bola Italia, apapun keadaan di sekitarnya. Dan kali ini ada dinamika unik pada pertandingan tersebut. Jika Nerazzurri dan AC Milan sama-sama memenangkan 2 pertandingan Serie A berikutnya, Inter akan berpeluang meraih gelar Serie A dalam derby melawan rival sekota mereka. Kemenangan dalam derby bagi Inter sudah cukup untuk memastikan gelar juara secara matematis. Derby mendatang yang kedua musim ini akan menjadi pertandingan kandang Milan. Artinya, mayoritas penonton tentu saja terdiri dari supporter rossoneri. Namun jika supporter Inter mampu membeli tiket dari pendukung tuan rumah, hal ini bisa mengubah dinamika. Sayangnya, hal itu tidak akan terjadi. Gazzetta melaporkan bahwa Milan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa hanya penggemar rossoneri yang mempunyai kartu penggemar yang bisa membeli tiket di luar bagian tandang yang ditentukan. Oleh karena itu, mayoritas San Siro akan menjadi tempat duduk fans Milan dan tidak akan ada pengambil alihan oleh pendukung Inter. Namun fans Nerazzurri akan hadir seperti biasa dengan jumlah alokasi tiket 7.500 kursi penonton.